Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas 22A1 ingin menjelaskan tentang materi turunan atau diferensial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahma Fitri Lestari, NIM 220909035. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang definisi turunan diferensial, turunan fungsi aljabar, turunan fungsi trigonometri, dan sifat-sifat turunan. Untuk yang pertama yaitu definisi turunan. Turunan fungsi f(x) didefinisikan f aksen x di mana limit h mendekati 0 f(x plus h min f(x per h dengan syarat nilai limit ini ada. Penulisan turunan fungsi antara lain dy per dx sama dengan df per dx sama dengan y aksen sama dengan f aksen x. Untuk lebih jelasnya, di sini contoh soal turunan yaitu tentukan turunan pertama dari f(x) sama dengan 6x. Kita akan cari f aksen x. Limit h mendekati 0 f(x plus h min f(x per h. Kita masukkan limit h mendekati 0 6x plus h min 6x per h. Kita akan jabarkan. Di sini kita kalikan limit h mendekati 0 6x plus 6h min 6x per h. Tentunya 6x min 6x ini akan hilang. Limit h mendekati 0 6h per h. Jadi hanya hilang sehingga hasil akhirnya adalah. Halo semua, saya Tria Yuni Asih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tadi yaitu Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar. Rumus turunan aljabar yaitu 1. f(x) sama dengan c dan f aksen x sama dengan 0. Untuk contoh rumus 1 ini bisa kita lihat pada contoh ini ya, yang nomor 1, f(x) sama dengan 8, maka f aksen x-nya sama dengan 0 karena 8 ini tidak ada x-nya. Nah, untuk rumus yang kedua yaitu f(x) sama dengan x pangkat n dan f aksen x-nya n x pangkat n min 1. Penjelasan dari rumus 2 ini yaitu jika ada bilangan yang berpangkat, maka pangkatnya nanti akan pindah ke depan, lalu pangkatnya itu di min 1. Contohnya ada pada contoh ini yang nomor 2, itu f(x)-nya sama dengan x pangkat 9, maka f aksen x-nya sama dengan 9 pangkat 9 itu maju ke depan, x lalu pangkatnya itu di min 1, lalu tinggal cari hasilnya. Lalu rumus ketiga yaitu f(x) sama dengan ax pangkat n dan f aksen x-nya sama dengan an x pangkat n min 1. Untuk contohnya ada pada contoh ini yang nomor 3 yaitu f(x)-nya sama dengan 3x pangkat 4 dan f aksen x-nya sama dengan itu pangkatnya tetap maju ke depan, lalu dikali itunya, hurufnya dikali angkanya, berarti 4 dikali 3x pangkatnya tetap di min 1, jadi itu ketemu hasilnya 12x pangkat 3. Untuk rumus yang terakhir yaitu f(x) sama dengan 1n, maka f aksen x-nya sama dengan 1 per x. Sekarang kita ke sifat-sifat turunan. Jika k adalah konstanta, u sama dengan f(x) dan v sama dengan gx, maka yang pertama f(x) sama dengan u kurang lebih v dan
F aksen X-nya sama dengan U aksen kurang lebih V aksen. Yang kedua, Fx sama dengan K dikali U, maka F aksen X-nya sama dengan K kali U aksen. Dan yang ketiga, Fx sama dengan U dikali V, maka F aksen X-nya sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Yang keempat, Fx sama dengan U per V, maka F aksen X-nya sama dengan U aksen dikali V min U dikali V aksen per Y kuadrat. Dan yang kelima atau yang terakhir, Fx sama dengan Fu, maka F aksen X-nya sama dengan F aksen U dikali U aksen. Lalu kita pada contoh soal. Ada Fx sama dengan X kuadrat plus 3X min 5 dikali 8X plus 7. Kita misalkan U sama dengan X kuadrat plus 3X min 5, maka U aksennya bisa kita dapat 2X plus 3. Bisa didapat karena X kuadratnya itu 2-nya jadi pindah ke depan, jadi pangkat 2-nya itu pindah ke depan, jadi tinggal 2X. Terus ditambah 3X. 3X itu jika ada X-nya kan X-nya hilang, jadi U aksennya cuma ditulis 3. Lalu jika pada 5-nya, jika hanya 5 tanpa ada X itu sama dengan 0, maka kita tidak tulis, jadi U aksennya sama dengan 2X plus 3. Dan V-nya 8X plus 7, maka V aksennya atau turunannya itu hanya kita tulis 8. Ingat, X-nya itu hilang, lalu plus 7 itu 7-nya sama dengan 0, jadi tidak usah ditulis, jadi cuma ditulis yang 8 aja. Lalu kita akan mulai mengerjakannya. Ini cara menemukan F aksen X-nya sama dengan U aksen dikali V plus U dikali V aksen. Itu ada pada rumus yang saya jelaskan sebelumnya. Maka F aksen X-nya itu U aksennya ditulis 2X plus 3 dan V-nya dimasukkan 8X plus 7, lalu ditambah X kuadrat plus 3X min 5, lalu V aksennya 8. Maka F aksen X-nya sama dengan, bisa kita dikalikan ya, 6, jadi 2X dikali 8X, 2X dikali 7, 3 dikali 8X, 3 dikali 7, maka bisa didapat 16X kuadrat ditambah 14X ditambah 24X ditambah 21. Dan untuk yang selanjutnya itu ditambah, itu bisa didapat dari X kuadrat dikali 8, 3X dikali 8, min 5 dikali 8, X kuadrat dikali 8, 8X kuadrat, 3X dikali 8, 24X kuadrat, lalu min 5 dikali 8, min 40. Kita gabungkan, maka F aksen X-nya sama dengan 16X kuadrat ditambah 38X, itu didapat dari 14X ditambah 24X. Lalu selanjutnya ditambah 21, lalu ditambah 8X kuadrat ditambah 24 dikurangi 40. Lalu yang tadi kita hitung dan menghasilkan 24X kuadrat ditambah 62X min 19. 24X kuadrat itu didapat dari 16X kuadrat ditambah 8X kuadrat. Lalu 62X dihasilkan dari 38X ditambah 24X. Dan min 9 itu dari 21 min 40. Lalu kita ke contoh kedua, yaitu Fx sama dengan 5x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 3x kuadrat min 4. Itu semua dipangkatkan 2 ya teman-teman. Lalu F aksen X-nya sama dengan 2, pangkatnya itu maju ke depan, 2 dikali 5x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 3x min 4. Terus pangkatnya ditulis lagi lalu di min 1 dan dikalikan 5x kuadrat min 2x plus 3. 5x kuadrat min 2x plus 3 itu didapat dari 5x kuadrat itu dari 5x pangkat 3, kan
3-nya dikurangi 1, jadi tinggal 5x pangkat 2. Dan min 2x kuadrat itu 2-nya dikurangi 1, jadi cuma pangkat 1. Pangkat 1 itu tidak ditulis ya, ingat. Lalu hanya ditulis min 2x dan plus 3, x-nya itu hilang, tinggal 3. Lalu yang terakhir itu 4, kan sama dengan 0 ya kalau angka, jadi tidak usah ditulis. Lalu sekarang kita tinggal kalikan saja. 2 dikali 5x pangkat 3, 2 dikali min 2x kuadrat, 2 dikali 3x, 2 dikali min 4. Maka dihasilkan 10x pangkat 3 min 4x kuadrat ditambah 6x plus 8. Itu pangkatnya tidak ada dikarenakan sebelumnya kan 2 min 1 ya, itu pangkatnya itu kan sama dengan 1, jadi kalau pangkat 1 tidak usah ditulis. Lalu itu dikalikan 5x kuadrat min 2x plus 3, itu tinggal diturunkan dari sebelumnya tadi. Dan kita sudah selesai, bisa dikerjakan sampai sini saja sudah bisa benar ya teman-teman. Turunan fungsi trigonometri. Turunan trigonometri adalah suatu persamaan turunan yang melibatkan fungsi-fungsi trigonometri, misalnya sinus, kosinus, tangen, kotangen, seken, dan koseken. Rumus turunan trigonometri digunakan untuk mengetahui tingkat perubahan yang berkaitan dengan suatu variabelnya. Rumus fungsi trigonometri yaitu jika fx sama dengan sinus x, artinya f aksen x sama dengan kosinus x. Jika fx sama dengan kosinus x, artinya f aksen x sama dengan min sinus x. Jika fx sama dengan tangen x, artinya f aksen x sama dengan seken 2x. Jika fx sama dengan kotangen x, artinya f aksen x sama dengan min kosinus seken 2x. Jika fx sama dengan seken x, artinya f aksen x sama dengan seken x dikali tangen x. Jika fx sama dengan koseken x, artinya f aksen x sama dengan min koseken x dikali kotangen x. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu tentukan y aksen dari y sama dengan min 2 kosinus x. Jawabannya, y sama dengan min 2 kosinus x. Kita menggunakan rumus fungsi trigonometri yang kedua, sehingga didapat y aksen sama dengan min 2 dikali min sinus x. Min dikali min sama dengan positif, maka y aksen sama dengan 2 sinus x. Baik, soal yang kedua yaitu tentukan y aksen dari y sama dengan 3 sinus x plus 5 kosinus x. Jawabannya, y sama dengan 3 sinus x ditambah 5 kosinus x. 3 sinus x menggunakan rumus fungsi trigonometri yang pertama, sedangkan 5 kosinus x menggunakan rumus trigonometri yang kedua, sehingga didapat y aksen sama dengan 3 dikali kosinus x ditambah 5 dikali min sinus x. Maka y aksen sama dengan 3 kosinus x min 5 sinus x. Soal yang ketiga yaitu tentukan y aksen dari y sama dengan 4 kosinus x min 2 sinus x. Y sama dengan 4 kosinus x min 2 sinus x. Y aksen sama dengan 4 kosinus x menggunakan rumus fungsi trigonometri yang kedua, sedangkan min 2 sinus x menggunakan rumus fungsi trigonometri yang pertama, sehingga didapat y aksen sama dengan 4 dikali min sinus x min 2 dikali kosinus x, maka y aksen sama dengan min 4 sinus x min 2 kosinus x. Nah, baik teman-teman, yang terakhir itu dijelaskan oleh rekan satu kelompok saya yang bernama Nurul. Ini
presentasi dari kita sudah selesai ya. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, dan jika ada kurang lebihnya kita bertiga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.